penting zikir dan doa setelah sholat bagi Bapak. Bagaimana pendapat Bapak mengenai hubungan antara sholat dan zikir? Ud'uni astajib lakum, ya, hubungan manusia dengan Sang Khalik, dengan Tuhan itu ikatannya ibadah. Di dalam ibadah itu pokoknya lah doa. Yang kedua, ala bidzikrillahi ta'minul qulub. Orang itu karena sudah mempunyai fitrah bahwa manusia itu punya keterikatan dengan Tuhan, ya maka suatu saat dengan berjalannya waktu kan akan luntur rasa membutuhkan Tuhan itu. Maka untuk bisa kembalikan yaitu dengan zikir. Ala bidzikrillahi ta'minul qulub, maka dengan zikir atau berzikirlah hatimu akan tentram. Yang kedua, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku nih saya akan dikabulkan, karena bagian dari ibadah itu isinya doa. Maka ketika saya sholat, saya butuh zikir itu satu untuk mengikat hubungan antara hamba dengan Sang Khalik, Tuhan Allah. Yang kedua, untuk menenteramkan hati saya, karena kullu mauladin yauladu alal fitrah, anak yang lahir keadaan suci. Bahkan 40 hari manusia sebelum lahir itu adalah berwujud nutfah, sperma, 40 hari berwujud alaqah, darah, 40 hari berwujud mudghah. Lah ditiupkan roh sebelum ditiupkan ke jalan itu sudah ditanya oleh Allah, ya roh, alastu birabbikum, apakah benar aku ini Tuhanmu? Rohnya bilang apa? Qala bala syahidna, benar ya Allah, adalah Tuhanku. Maka salah satunya agar menjaga fitrah yang sudah mengakui Allah itu sebagai Tuhan, maka manusia punya kewajiban untuk doa dan zikir. Maka sangat urgent sekali hamba dikatakan hamba yang benar-benar salah satunya punya kepentingan yaitu dengan zikir dan doa. Surat Al-Anfal ayat 2 kan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukrillahu wajilat qulubuhum, dzukrillah amin. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukrillahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu yadatsum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dikatakan seorang mukmin ketika disebut nama Allah bergetar hatinya. Maka ikatan itu bisa diikat dengan zikir. Maka kalau habis sholat kok tidak ada zikir dan doa, itu saya katakan tadi dalam surat An-Anfal dia termasuk orang yang sombong, riya dalam urusan ibadah, maka merasa tidak butuh dengan Allah, itu janjinya neraka ya. Innamal mu'minuna alladzina, itu kelanjutan dari doa tadi, ud'uni astajib lakum, inna, sampai sekarang bahwa manusia kalau sombong urusan ibadah dia termasuk orang yang akan masuk neraka. Nah itulah. Yang kedua, bagaimana cara Bapak mengatasi kesulitan dalam melakukan zikir dan doa setelah sholat? Bagaimana rencana Bapak dalam mengatasi masalah tersebut? Kesulitan? Ya. Kesulitan gimana? Kalau ada halangan atau apapun. Sebenarnya kalau kesulitan mau tidaknya itu dalam mengelola waktu, manajemen waktu gitu ya. Min husnil islamil tarkuhu malayahnih. Jadi mohon maaf, ketika orang melonggarkan untuk ibadah, dia harusnya melonggarkan untuk zikir dan doa. Mau tidak gitu ya. Kadang orang itu disibukkan dengan dunia, seakan-akan sudah tidak ada punya waktu untuk zikir dan doa, sehingga seakan-akan ada halangan. Sebenarnya bukan halangan, tapi ada prioritas tidak untuk zikir dan doa itu. Maka sebenarnya kalau halangan itu tidak, karena dalam doa dan zikir itu laki-laki ya. Karena saya diwawancarai Bapak, tidak mungkin ada halangan yang membuat saya untuk tidak berzikir. Jadi kalau laki-laki itu tidak ada halangan untuk tidak zikir dan doa. Nah, makanya halangannya paling satu dari segi waktu aja, peluangan waktu ndak, atau mungkin mohon maaf fokus ndak kepada akhirat itu. Nanti kan dalam surat Jumat ya, kalau sudah panggilan surat Jumat maka tinggalkan jual beli, setelah selesai bertebaranlah. Makanya sebenarnya khusus kalau dari segi perbandingan itu akhirat itu kan waktunya ndak banyak, ibadah-ibadah mahdhah vertikal hablum minallah itu kan sholat kita paling berapa menit, zikir kita berapa menit, dibandingkan ghairu mahdhah kita hablum minanas sama horizontal kita lebih banyak intensitasnya habis untuk itu. Maka sebabnya apa? Kalau halangan itu tidak ada ya, kecuali mohon maaf kalau ada bukan hanya waktu ya, halangan misalnya saya ditunggu harus ngisi kajian, saya ditunggu waktunya sudah mepet, saya harus memberikan seminar, saya ditunggu misalnya mohon maaf ketika istri anak butuh dalam waktu itu. Jadi bisa saja Pak mengurangi durasi untuk waktu zikir dan doanya. Ya zikir yang dicontohkan ya subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, tahmid, tadi tasbih, takbir, dan
itu sebenarnya kalau di skala prioritas tidak terlalu menghubungkan atau menghabiskan waktu. Cuma kadang ini halangan saya ketika saya harus ngisi habis zuhur di tempat yang jauh, maka salah satunya apa? Itu saya bisa mengurangi durasi zikir waktunya, durasi doanya, tapi tetap ada kan gitu. Jadi tidak harus zikir sampai ditambah-tambah yang panjang-panjang, itu kan tidak. Terus bagaimana untuk tadi ya apa? Mengatasi itu. Ya, untuk mengatasi itu saya harus ada namanya alokasi waktu untuk zikir dan doa. Yang kedua, ketika saya harus tunggu deadline yang lain, salah Pak, saya kurangi durasi untuk zikir dan doanya. Saya kira kalau sholat fardu gitu ya, apalagi tambah sholat qobliyah, ba'diyah, tambah zikir berapa menit, nama itu soalnya tidak ada halangan. Sekarang pertanyaannya kan mau tidaknya itu. Ya, terus Apa yang membedakan antara zikir dan doa setelah sholat? Bagaimana Bapak mengamati perbedaan tersebut dalam kehidupan sehari-hari? ya, jadi kalau zikir itu adalah mengingat gitu ya, memikirkan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, surat Ali Imran 191 ya. Alladzina yadhkurunallaha, yaitu orang-orang yang mengingat Allah qiyaman atau qiyama wa qu'udan wa 'ala junubihim, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berdoa, duduk, dan dalam keadaan berbaring. Maka salah satunya apa? Zikir itu adalah mengingat. Fadzkuruni adzkurukum, maka kalau kamu mengingatku ya Allah, maka aku juga akan mengingatmu. Maka selanjutnya apa? Bedanya zikir dan doa itu, kalau doa itu ada proses pengharapan, permintaan, karena rukun ibadah kan 3, al-mahabbah, roja, mengharap, dan khauf. Maka supaya kita ada rasa cinta kepada Allah dengan zikir. Lah untuk bisa khauf, takut dengan nerakanya Allah, dijauhkan dengan namanya doa. Ya, roja, mengharap surganya Allah dan pahala dunia atau bagian dunia dengan doa. Maka sebenarnya itu salah satu kalau dikatakan saling ada relevansi antara zikir dan doa. Cuma perbedaannya kalau zikir itu misalnya mengingat bukan hanya dari berdiri, duduk, dan berbaring, tapi kalau dijabarkan lebih luas, dari bangun tidur sampai tidur kembali. Mengingat bukan hanya mengingat Allah dalam bentuk Allah, tapi ciptaannya. Nanti kan ada ayat kauliyah, ada ayat kauniyah, ayat yang eksplisit dan ayat implisit. Maka satunya ayat-ayat yang kauniyah itu kan, itu kita melihat ciptaan Allah, tadabbur, itu sudah mengingat Allah gitu. Ketika doa, doa ada pengharapan, khoroja, ada khauf, takut, dan mahabbah. Maka doa itu biasanya dikategorikanlah permohonan kepada Allah, permintaan untuk dikabulkan. Lah bagian isinya sebenarnya kan pengantarnya sebenarnya zikir. Ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyul, ya Qayyum. Nanti terus berdoa, ya Allah berilah jodoh, ya Allah berilah rizki, ya Allah berilah kemuliaan. Ya, bagian dari itu adalah itu. Jadi yang membedakan ada secara signifikan bahwa doa lebih kepada pengharapan, permintaan. Kalau zikir itu lebih kepada mengingat. Maka zakarullah atau fadzkuruni gitu ya, mengingat Allah. Untuk kita melihat kebesaran Allah, dan kita itu di mata Allah itu kecil sekali gitu ya. Itu lagi kan? Menurut Bapak, zikir dan doa yang dianjurkan setelah sholat itu apa saja contohnya? Zikir dan doa tentu satu harus ada dasarnya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fawaradun. Man amila amalan laisa alaihi amruna fawaradun, itu hadis ya. Barang man amila amalan, barang siapa melakukan sesuatu yang tidak ada contohnya maka tertolak, fawaradun. Yang kedua ayatnya banyak, salah satunya wala taqfu ma laisa laka bi ilmu inas sama'a wal basara wal fuada kullu ulaika anhu mas'ula. Jangan kamu melakukan sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Sebenarnya pendengaran kamu, hati kamu, penglihatan kamu akan diminta pertanggungjawaban. Makanya pemilihan zikir dan doa itu harus ada dasarnya dari Rasulullah. Maka salah satunya yang sudah saya lakukan tentu tasbih, subhanallah, subhanallah, saya dengan jari saya. Kalau pakai tasbih ini kan saya ngitung ini ruas-ruas ini kan, subhanallah 33 kali, tahmid alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, itu tambah Allahumma antas salam wa minkas salam dan sebagainya. Saya tidak melakukan zikir yang tidak ada dasarnya, yang menurut saya tidak ketemu dasarnya atau belum menemukan dasarnya. Terus doa biasa, doa syukur-syukur, doa yang saya lakukan doa yang ada di dalam Al-Quran.
Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana, suatu Rabbana la tu'akhidna in nasina, Rabbana wala tahmil alaina, Rabbana wala tuhamilna ma la taqata lana bi, Rabbana atina fid dunya. Lah saya doanya mesti saya prioritaskan yang ada di dalam Al-Qur'an dulu. Doanya Nabi Yunus, doanya Nabi Zakaria, doanya Nabi Ibrahim kan gitu. Baru nanti doa-doa pribadi saya dengan bahasa saya. Karena Allah itu tahu bahasa apapun kan gitu, isyarat pun tahu, bahasa hati pun tahu. Makanya pertama saya doa yang pakai Al-Quran dulu, ada hadis misalnya yam qalibal qulub sabit qalbi ala dinik, Allahumma musarrifal qulub musarrifal quluban ala taatik, itu ya dari hadis kan itu. Nah saya menggunakan doa-doa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Lagi Ya Bapak, terima kasih.